Hai, di video ini Anda akan mempelajari bagaimana cara menerapkan ASP dari Kementerian PUPR dengan Quanti Fire Pro ya. Jadi ASP yang ada ini akan diterapkan di Quanti Fire Pro SketchUp. Apakah sesuai ataukah tidak sama sekali? Apakah membantu ataukah tidak sama sekali? Jadi file ini adalah demo dari penggunaan perhitungan tersebut ya. Dan Anda bisa langsung mendapatkan report seperti ini. Anda bisa melihat hasil reportnya dengan database dari ASP Kementerian PUPR. Oke, mari kita mulai belajar. Sebelum Anda melihat video ini lebih jauh kami harapkan Anda membaca deskripsi video ini di bawah dengan baik. Jadi pastikan membaca deskripsi video karena beberapa mungkin pertanyaan Anda sudah ada jawabannya di deskripsi video Oke, kita akan mulai mempelajari tentang penerapan AHSP dari Kementerian PUPR di Quanti Fire Pro untuk SketchUp Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah pembuatan 1 meter persegi pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter. Nah, ini merupakan database yang dikeluarkan oleh JDIH Kementerian PUPR Jadi ini filenya berasal dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 PRT M 2016 Ini masih sangat relevan dan masih digunakan saat video ini dibuat Jadi saat video ini dibuat ini masih digunakan. Oke, kita kembali ke analisanya. Nah, ini dia. Nah, di dalam ASP koefisiennya tertulis jelas di sini nilai-nilainya. Nah, bila mungkin Anda memiliki pertanyaan dari mana asalnya koefisien ini, data ini dikumpulkan oleh pihak Kementerian PUPR yang dijadikan sebuah dokumen database dan disusun seperti ini secara bila Anda di lapangan Anda akan mengerti 0,2 ini hasilnya dari mana. Dan bila Anda sekolah di bangunan ataupun kuliah di jurusan teknik sipil yang khusus manajemen konstruksi Anda akan mengetahui bagaimana proses perhitungannya ini Jadi bila Anda awam sama sekali atau tidak memiliki basic di bangunan ataupun pendidikan di bangunan, kami sarankan untuk berdiskusi di lingkungan Anda yang sudah memahami bangunan Jadi paling tidak Anda memiliki pondasi untuk mempelajari video ini Karena video ini tidak mengajarkan bagaimana menemukan nilai-nilai koefisien ini. Video ini mengajarkan bagaimana menerapkannya di Quanti Fire Pro untuk SketchUp. Seperti itu. Oke. Ini akan kita terapkan di Quanti Fire Pro SketchUp. Apakah sesuai atau tidak Jadi Quanti Fire Pro worth it atau tidak. Oke, kita kembali ke SketchUp. Nah, pastikan Anda sudah download utilitas Quanti Fire Pro. Linknya ada di bawah Sangat disayangkan sekali utilitas Quanti Fire Pro hanya bisa di-download pembeli lisensi resmi atau pembeli utilitas Quanti Fire Pro Jadi bila Anda belum memilikinya, Anda bisa membeli utilitas Quanti Fire Pro di bawah Namun pembeli lisensi Quanti Fire Pro tidak perlu membeli utilitas karena itu gratis untuk pemilik lisensi resmi. Bila sudah Anda install Anda tinggal ke File, New from Template, kemudian klik Wahyu Group tabnya ini
Dan sebelumnya saya informasikan di sini video menggunakan SketchUp Pro versi 2021 update terakhir ya. Update yang seri terakhir. Jadi terdapat menu seperti ini ya, choose a template, WHS Group, dan di bawahnya ada folder yaitu Quantifier Pro Demo AHSP. Ya, Anda akan mendapatkan ini ya di dalam utilitas ya. Saat Anda menginstal utilitas, otomatis SketchUp Anda versi 2021-nya akan terpasang ini. Oke, ini kita klik yang pagar sementara seng gelombang T 2 meter ini ya. Nah, bila Anda melihat layar ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang muncul apa-apanya. Namun, bila Anda melihat pada bagian tag, itu terdapat pagar sementara. Nah, ini pagar sementara. Kita pilih defaultnya di sini ya, pagar sementara. Ini ada icon pensil pada gambar. Ini ya, pada pagar sementara maksudnya. Kita pilih pensil. Nah, di sini kita klik icon Q ya. Quantifier Pro ini dan klik layer, maka otomatis ini sudah masuk semuanya ya. ASP yang ada di sini ya, lampiran ini di database ini sudah otomatis masuk ya. Jadi Anda nggak perlu lagi masukin satu persatu ya. Tentunya bila pekerjaan Anda banyak, Anda harus masukin satu persatu itu sangat-sangat lama. Di sini sudah dimasukkan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah satuannya. Pembuatan 1 meter persegi ya, di sini. Pembuatan 1 meter persegi pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter. Di sini yang perlu dilingkari adalah 1 meter perseginya. Nah, sekarang kita periksa. Pagar sementara pada layer cost data inputnya adalah meter persegi. Jadi semuanya harus meter persegi ya. Jangan dirubah ke yang lain. Ini adalah meter persegi ya. Sesuaikan dengan AHSP dari Kementerian PUPR dan faktornya tentunya samakan dengan ini ya. Faktornya adalah koefisien ini, masukkan sesuai yang ini ya. Anda bisa mengecek ya. Anda bisa cek dari yang Anda ikuti ini, video ini sesuai apa tidak ya. Kemudian unitnya ini sudah otomatis sesuai yang ada di sini ya. Di sini ada seng gelombang lembar, ini ada dolken batang. Nah, ini sudah semuanya ya. Dan unit cost ini tentunya setiap daerah berbeda-beda ya. Di daerah Anda, daerah mungkin di Kalimantan, di Blitar, Jawa Timur, di kabupatennya ataupun di kotanya itu sudah berbeda. Apalagi di tempat Anda, ini tentunya akan berbeda. Nah, ini ada tekniknya, ada video tersendiri yang membahas bagaimana Anda tidak perlu memasukkan satu persatu harga ini ya. Jadi harganya akan otomatis masuk, Anda hanya fokus pada pemodelan di SketchUp ya, seperti itu. Oke, wastenya di sini kosong, tax juga kosong. Anda ini nanti bisa isi mungkin keuntungan Anda tulis di sini berapa persennya ya. Dan di sini ini adalah dalam bentuk Excel-nya ya. Saat Anda install utilitas Quantifier Pro, Anda mendapatkan ini semuanya ya. Jadi Anda nggak perlu membuatnya lagi capek-capek ya. Mungkin yang menggunakan versi ilegal yang pembeliannya di luar WHS Group pun tidak mendapatkan seperti ini ya. Oke, kita akan uji coba terlebih dahulu. Bila seng gelombang tersebut 1 meter perseginya itu berapa? Oke, ini dipastikan ya. Tag pada pagar sementara, pensilnya ada di sini. Saya akan ke rectangle tool ya. Oke, namanya pagar pasti berdiri ya. Oke, namanya pagar pasti berdiri. Oke. Seperti ini. 1 meter persegi, bila tingginya adalah 2 meter, berarti ini adalah 50. 1
saya menggunakan satuan milimeter. Ingat, saya menggunakan satuan milimeter. Titik koma 2000. Berarti dimensinya adalah 500 dikali 2000 ya. Ops, maaf, saya balik ya. 2000 titik koma 500 enter. Nah, ini dia. Ini adalah 1 meter persegi ya. Kita bisa melihat di sini surface areanya. Kebetulan di sini satuannya masih milimeter, saya akan rubah dulu. Surface area ini ya. Ini saya rubah ke meter persegi. Nah, ini sudah jadi satuan meter persegi ya. 1 meter persegi ya. Jadi sama ya. 1 meter persegi. Apakah nilainya sesuai dengan koefisien? Mari kita buktikan. Caranya, seleksi semuanya. Kemudian di group. Nah, ini ya. Cost-nya, harganya sudah keluar. Ini harganya sudah keluar. Saya akan lihat. Ininya sudah sesuai. Dan saya akan report ya. Nah, ini. Ini adalah laporannya. Laporannya sangat rinci sekali. Quantity 0,2 untuk pekerja tukang kayu. Kita samakan ya. Ini pekerja tukang kayu. Kemudian Dolkennya 1,250. Apakah benar ya? Oke, ini sudah benar semuanya ya. Jadi di sini pekerja sendiri, ini bahan sendiri ya. Jadi pekerja sendiri, bahan sendiri. Nah, kita tinggal menambahkan sebenarnya biar terfilter ya berapa jumlah biaya untuk pekerja ya, tukang dan bahan. Ini belum terpecah ya. Nanti kita bisa pecah di Excel seperti itu. Dan kalkulasinya itu sudah ya. Jadi 70 dikali 0,2 hasilnya ini 14.000 seperti itu ya. Ini sudah semuanya di total. Taksnya masih 0, jadi Anda belum memasukkan keuntungan sama sekali. Ini masih mentahnya, jadi belum keuntungan Anda. Anda bisa memasukkannya pada bagian waste atau tax ya, waste atau tax. Anda bisa memasukkannya di sana, nanti keuntungan Anda akan dijumlahkan. Nah, bila material ini ya, di description ada paku biasa 2 inch atau kayu 5/7. Ini di belakangnya tidak ada keterangan ya, ini kayu apa yang digunakan. Anda bisa menambahkannya pada komentar ya. Di komentar ini yang digunakan adalah kayu Kalimantan, katakanlah seperti itu. Kemudian koral betonnya namanya apa, dari mana, seperti itu ya. Dan pastikan untuk deskripsi ini jangan berubah-ubah. Kenapa? Ini yang akan dibaca oleh Excel ya. Ini akan dibaca oleh Excel untuk menemukan harga ya. Jadi semua database Anda untuk daftar harga itu harus sesuai supaya unit cost-nya bisa membaca nantinya. Bila Anda ininya berubah-berubah ya, maka ininya juga akan kesulitan membacanya nantinya ya. Tapi video ini masih basic, mempelajari dasar untuk perhitungan seng gelombang ya, untuk perhitungan ini. Untuk tinggi ya, seng gelombang. Jadi bentuk sengnya ada gelombang-gelombangnya ya. Cuman Anda nanti ngitungnya semuanya dalam satuan lebar seperti ini, dalam satuan flat ini ya. Jadi modelnya adalah flat. Bila Anda membuat seng gelombangnya, katakanlah seng gelombangnya, Anda tetap membuat flat seperti ini. Anda bisa langsung katakanlah ini bentuknya nanti. Nah, seperti ini. Katakanlah seperti ini. Ini Anda bisa membentuknya 3 dimensi atau flat seperti ini ya. Dan Anda grup dan sudah di sini sudah ketemu ya. Totalnya adalah 10,361 ya, ini 10 juta ya. Kita bisa lihat ini jaraknya berapa. 10 meter ini, 10 meter. Kurang lebihnya 10 meter. Biaya pagarnya
Apakah ini sesuai dengan harapan Anda atau terlalu mahal? Anda bisa melihatnya ya. Yang jelas Anda menemukan di sini volume ya, volume untuk masing-masingnya. Nah, ini adalah volumenya ya. Jadi luasnya berapa sih? Kalau di sini kan luasnya 20,61. Anda bisa kalikan sendiri ya dengan ini, koefisien ini. Mungkin Anda bisa membandingkannya dengan Excel ya. Yang manual Excel Anda tinggal memasukkan volumenya tadi di dalam perhitungan ini, hasilnya berapa ya? Apakah lebih mahal atau lebih murah Anda? Itu tergantung juga dari harga satuannya ya. Jadi pastikan untuk perhitungan ini ya, apakah dengan panjang 10,8 meter ya, ini adalah 10,8 meter. Saya rubah dulu supaya Anda yang familiar dengan satuan meter lebih enak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang lebih 11 meter. 11 meter itu ini tadi ketambahan ini ya. Nah, ini 11 meter 10,8 ya. 10.864. Ini untuk seng gelombangnya. Apakah harganya memang sesuai? Ini sudah termasuk Dolken dan lain sebagainya atau terlalu mahal? Anda bisa menghitungnya. Karena data AHSP ini berasal dari Kementerian PUPR ya. Ini dari Kementerian PUPR. Nah, di sini juga sudah disebutkan overhead dan profit itu contoh 15% ya. Contohnya 15%. Ini juga sudah dicontohkan. Jadi waste dan tax itu maksimal 15%, bisa Anda isi lebih sesuai dengan aturan main Anda sendiri ya. Jadi Anda menggunakan berapa, silahkan Anda masukkan di sini perbandingannya. Oke, seperti itu. Ya. Jadi untuk perhitungannya sangat simpel dan ini sudah sesuai ya antara Quantifier Pro dan AHSP ya. Ini saya buat 1000. Oh maaf. Ini satuannya saya rubah dulu. Karena saya cenderung ke milimeter ya dibanding. Oke, ini. Ya, ini adalah 1 meter persegi. Ini saya grup. Ya, ini sama ya. Nah, hasilnya sama. Silahkan bagi pemilik lisensi Quantifier Pro resmi yang sudah membeli di WHYS Group bisa mengajukan pertanyaan ya. Silahkan baca deskripsi, link untuk akses forum pertanyaannya ada di bawah ya. Link untuk mengajukan pertanyaan silahkan dibaca. Bila yang sudah join ke forum silahkan ajukan, tinggalkan balasan ya. Membuat topik baru untuk pertanyaan ini bila mungkin ini kurang dipahami ya. Karena sebuah software harus diberikan edukasi. Walaupun ini teori ya, teori mungkin Anda kurang suka dengan teori, tapi ini adalah dasarnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di masa depan dari Anda. Ya, semoga ini bisa menjadi video pembelajaran untuk pemahaman penerapan AHSP ya, pembuatan 1 meter persegi pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.